Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih seluruh hidup kami ini. Terima kasih semua apa yang Tuhan berikan untuk boleh kami nikmati hari demi hari perjalanan hidup kami. Dan kami ada sampai sekarang ini adalah anugerah-Mu saja. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami pada hari ini kami akan merenungkan firman. Dan kami mohon Roh-Mu menolong kami, menguatkan hati kami, menguatkan iman kami. Demikian juga sucikanlah kami, ampunilah kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya persekutuan kami, saat teduh kami pada hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku memanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menjadikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita, maka tidak ada pergumulan yang terlalu berat untuk kita lalui. Memang saudara, tidak jarang kita bertanya di dalam hati kita, mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan itu masih mengalami berbagai pergumulan hidup, mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai masalah kemelut, bahkan bencana dalam hidupnya. Misalnya saja bisa dipecat dari pekerjaan, mengalami sakit penyakit yang parah, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini memang sangat banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Ya, banyak sekali orang yang mengalami hal demikian. Lalu tentu saja timbul pertanyaan lain, apakah Tuhan berubah dengan janji-janjinya? Jawabannya saudara, tentu Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah berubah. Dan janjinya iya dan amin. Ya dan amin. Kalau kita membaca Mazmur pasal 6 ini saudara, maka kita bisa belajar bahwa Daud yang begitu sangat dekat dan mengasihi Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Daud mengalami pergumulan yang demikian berat, sampai tubuhnya terasa sakit dan lemah. Bahkan ia merasa gemetar. Nah saudara, selaras dengan pemahaman perjanjian lama bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa. Ya, murka Tuhan atas dosa manusia ialah
Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat 2, Daud berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Saudara, ini adalah suatu ungkapan doa permintaan supaya apa? Supaya mendapat belas kasihan dari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kalau membaca kisah ini, kita dapat memahami bahwa pergumulan hidup yang dapat dialami oleh semua orang, siapapun dia, tidak membeda-bedakan atau tidak pandang bulu apapun jabatannya, entah dia raja, entah dia hamba Tuhan, entah dia orang awam atau orang Kristen pada umumnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, entah kita orang yang percaya Tuhan, orang saleh ataupun orang fasik, semua mengalami pergumulan, baik karena akibat dosa maupun karena Tuhan memang mengizinkan kita mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi saudara, kita punya kabar baik, yaitu bahwa orang yang percaya Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan, selalu ada janji-janji Tuhan untuk kita yakini dan untuk kita imani, untuk kita pegang. Dan ada janji-janji Tuhan untuk melepaskan setiap orang yang percaya dari setiap pergumulannya. Nah saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, demikian firman Tuhan berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, ya, melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Perhatikan kata-kata demikian. Ketika kita dicobai atau ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami atau ada ujian-ujian iman yang harus kita jalani, maka jangan takut, karena Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan. Demikian juga di dalam iman Daud. Ia berkata di ayat-ayat yang terakhir, dia berkata demikian di dalam ayat 9, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Sebab apa? Kata Daud, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, dan Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Nah, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, dan mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata." Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, saudara, sekali lagi, ya, sesulit apapun perjalanan hidup kita yang kita jalani, ya, tetaplah setia. Dan tetaplah setia datang kepada Tuhan, dan bawalah semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai, atau Tuhan tidak akan mengizinkan kita diuji melebihi kekuatan kita. Jangan kita putus asa. Selalu ada jalan yang Tuhan bukakan pada saat jalan yang kita lalui itu tertutup. Selalu Tuhan punya jalan keluar, dan Dia akan menolong kita. Dan pastikanlah bahwa setiap hari kita membangun hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, dan juga melalui membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus beriman, untuk terus menghadapi perjalanan hidup ini yang berat ini dengan tetap percaya akan Tuhan. Dan ingatlah, pasti Tuhan memberikan kata kekuatan dan juga jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh membaca firman Tuhan melalui hamba-Mu Daud, yang dalam pergumulannya yang berat, di dalam tangisannya, di dalam permohonannya, ia bergumul dengan berbagai hal pergumulan hidup ini, mengingatkan setiap kami bahwa di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, siapapun itu pasti bergumul dengan segala macam penderitaan dan kesusahan dan hal-hal lainnya. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah seperti Daud kami tetap dekat dengan Engkau dan tetap membawa semua pergumulan kami
tetap membawa semua masalah-masalah kami kepadamu tiap-tiap harinya. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami renungkan untuk meyakinkan kembali kami bahwa Tuhan tetap setia dan janji-janji-Mu ya dan amin. Dan biarlah kami tetap imani dan terus-menerus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat GP Kris Pangkal Pinang pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.